Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 211506109 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan satu dari praktikum sistem operasi yang berjudul yaitu proses dan treat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses dan treat. Yang pertama, proses yaitu adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Sumber dayanya sendiri yaitu terdiri dari CPU, time, memori, file, dan perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya ini ketika proses dibuat, diproses, atau dieksekusi. Pada saat proses dieksekusi, akan terjadi perubahan status. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu, yang mana terdiri dari yang pertama yaitu new, yaitu proses sedang dibuat, yang kedua running, yaitu proses sedang dieksekusi, ketiga waiting, yaitu proses sedang menunggu beberapa event, seperti beberapa event yang akan terjadi seperti menunggu untuk menyelesaikan I/O atau menerima sinyal. Keempat, ready, yaitu proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Yang kelima ada terminate, yaitu proses telah selesai dieksekusi. Selanjutnya yaitu ada treat. Treat adalah sebuah unit dasar dari pemanfaatan CPU dan alur kontrol dari sebuah proses. Sebuah treat dalam proses akan menjalankan satu tugas yang pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu, yang juga disebut sebagai single threading. Namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu, dan hal ini disebut multithreading. Keuntungan dari multithreading sendiri yaitu meliputi peningkatan respon dari user, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Lalu, kita akan melihat program pada percobaan 1. Di sini, pada program 1, program diberi nama yaitu treat test 1. Dan di sini juga kita akan membuat subthread 1 yang dengan nama treat. Kemudian ada perintah whiteline yang untuk menampilkan inthread 1. Lalu ada subthread 2 yang diberi nama treat. Juga ada perintah whiteline yang akan menampilkan inthread 2. Lalu di sini pada program akan memanggil thread 2 menggunakan perintah call dan akan menampilkan in main menggunakan readline. Dan di sini juga ada do loop yang mana artinya program ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Kita akan melihat CPU simulatornya. Pada tampilan CPU, di sini terdapat CPU instruction in memory, terdapat program list, juga ada program stack, dan juga ada general purpose CPU register. Untuk memulai programnya, kita klik compiler terlebih dahulu. Di sini terdapat 3 kotak. Yang pertama, yaitu ada program source atau input, yaitu untuk menulis source code tadi yang menjadi program. Lalu ada compiler progress yang mana berfungsi untuk menampilkan status dari proses kompilasi dari source code tadi. Lalu di sini ada program code atau output yang mana merupakan tampilan dari hasil source code tadi yang diubah ke dalam bahasa assembly sehingga dapat dioperasikan oleh CPU. Lalu kita akan mengcopy kode program, lalu kita masukkan di sini. Lalu kita akan mengklik compile, yang mana akan menjalankan proses kompilasinya. Kemudian kita akan mengklik load in memory, yang mana berguna untuk memasukkan program ke dalam memori. Lalu setelah itu kita klik run untuk menjalankan kode yang sudah dikompilasi tadi. Kemudian kita akan melihat input outputnya.
Di sini terlihat output yang dihasilkan berupa inMain, yang mana merupakan hasil dari white line tadi yang ada pada source code. Lalu kita klik stay on top, lalu kita close. Lalu kita akan memberhentikan prosesnya dengan mengklik stop. Kenapa tadi outputnya menghasilkan inMain? Karena pada source code tadi terdapat perintah white line yang mana akan menampilkan inMain pada outputnya. Kemudian sekarang kita akan membuat sebuah proses. Lalu kita klik OS 0, yang mana di sini terlihat ada 3 section. Yang pertama yaitu running process, di mana proses yang sedang ini menampilkan proses yang sedang dijalankan. Dan di sini terdapat ready process, itu tempat untuk proses siap untuk dijalankan. Lalu yang di sini ada waiting process yang digunakan untuk menunggu proses dijalankan. Dan kita akan membuat proses baru. Yang pertama kita atur polanya ke round robin, lalu ticksnya 10, lalu kecepatannya paling tinggi yaitu maksimum, kemudian kita klik create new. Kemudian di sini terlihat kita berhasil membuat sebuah proses dengan nama treat test 1. Selanjutnya kita klik start. Dan terlihat bahwa program telah berhasil dijalankan dan prosesnya sedang di-running. Kemudian kita lihat lagi input outputnya di sini. Yang mana tadi sebelumnya hanya terdapat inMain, di sini menjadi bertambah inMain-nya menjadi 2 dan juga ada intreat 2. Yang ini terjadi karena pada source code program akan memanggil treat 2 dengan menggunakan call, kemudian kita lanjut. Kemudian output akan menghasilkan intreat 2. Sekarang kita akan lanjutkan ke program yang kedua. Sebelumnya kita hentikan dulu programnya dengan mengklik terus kita klik kill. Lalu kita lihat kode kedua. Di sini pada kode kedua, kode programnya itu bernama treat test 2 dengan deklarasi variabel S1-nya itu bertipe data string dengan panjang ada 6 karakter. Yang juga ada deklarasi variabel S2 dengan tipe data string dan panjang karakternya 6. Lalu di sini juga kita akan membuat subtreat 1 yang dengan nama treat. Lalu S1-nya akan diisi dengan teks hello 1. Lalu terdapat tampilan intreat1 dengan fungsi white line selama dia bernilai true. Lalu di sini juga ada subtreat 2 dengan nama treat. Lalu di dalam treat 2 ini akan memanggil treat 1 dan juga ada variabel S2 dengan menampilkan teks hello 2. Lalu kemudian program akan menampilkan intreat 2. Kemudian di sini call treat 2 akan memanggil subtreat 2. Kemudian juga di sini ada white line dengan tampilan inMain. Dan di sini juga ada white line S1 dan white line S2. Kita copy saja.
Kita buka sedikitnya. Sini kita pilih new. Kemana akan membuat source program baru. Sini kita copy. Lalu kita klik compile. Dia akan menjalankan proses kompilasinya. Setelah selesai, akan menghasilkan output program tadi berupa bahasa mesin. Kemudian kita klik code in memory untuk menyimpan program. Oke. Lalu kita masuk ke OSO. Sini sudah terbuat thread test 2. Kita klik new process. Lalu kita klik start. Nah, di sini terdapat tulisan bed data type text no add pack no offset 6. Lalu yang artinya pada source code program pada percobaan 2 ini terdapat sebuah kesalahan yang mana program tidak dapat berjalan dengan normal. Kemudian kita bisa lihat input outputnya. Dia menampilkan in main lagi. Yang mana di sini kita bisa mengklik clear, close, dan kita kembali ke compilernya lagi. Kembali ke compilernya. Di sini cara memperbaikinya yaitu kita menambahkan perintah white setelah white line in main, yang mana perintah ini berfungsi agar white line S1 dan 2 dapat menunggu untuk dieksekusi. Kemudian kita klik compile lagi. Nah, ini sudah berhasil di-compile lagi. Lalu kita klik code in memory. Dan sukses disimpan. Lalu kita kembali ke SO. Kemudian kita klik new process. Dan kita klik start. Nah, dapat dilihat sudah tidak ada error lagi dan program sudah berhasil dijalankan. Kita lihat input dan outputnya. Di sini sudah tertampil input outputnya yaitu in main, lalu ada intrik 2 dan intrik 1, yang mana artinya source code pada program 2 sudah berhasil kita ubah dan berhasil dijalankan, dan hasil dari programnya berjalan dengan sempurna. Setelah melakukan percobaan 1 dan percobaan 2, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama, program pertama itu source code-nya sudah sempurna dan dapat berjalan dengan normal. Sedangkan source code yang kedua masih ada beberapa kesalahan dan kurang sempurna, sehingga kita perlu menambahkan fungsi instruksi wait pada source code sehingga program dapat berjalan dengan benar. Sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.